Hai guys, kembali lagi di Fakta Menarik, channel yang bakalan bikin kamu nambah pinter dengan memberikan info-info dan fakta-fakta menarik dari seluruh dunia. Pada video kali ini, Fakta Menarik bakalan ngasih lihat video tentang 5 orang di dunia dengan IQ yang paling tinggi, hingga bisa dikategorikan sebagai manusia super. Wow, amazing! Tapi sebelum dimulai, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan info pada video-video dari Fakta Menarik. Oke, nggak perlu lama-lama, let's get it on. 1. Nomor 1 ada Ainan Kelestekali, asal Singapura. Ainan Kelestekali di usia 6 bulan sudah mampu berjalan. Kemudian di usia 8 bulan ia mampu berlari, dan pada usia 1 tahun ia sudah pandai berbicara seperti orang dewasa. Di usianya yang ke-6, Ainan mengajar mata pelajaran sains, yakni asam dan alkali dalam kehidupan sehari-hari di sebuah sekolah di Singapura. Hingga pada usia 7 tahun, Ainan lulus ujian kimia tingkat O, yang biasanya baru bisa diambil selama bertahun-tahun sekolah menengah terakhir. Hingga pada tahun 2008, ia menjadi siswa termuda yang belajar kimia di tingkat tersier di sekolah politeknik, mengambil kursus dan melakukan praktikum di Singapura Politeknik. Ainan telah belajar biologi untuk dirinya sendiri dan cara menulis skrip komputer. Pada 2010, keluarga Ainan pindah ke Malaysia. Keluarga Crowley tinggal di Kuala Lumpur. Tempat Ainan terdaftar dalam American Degree Transfer Program dari Universitas Taylor, yang memungkinkannya untuk belajar lebih fleksibel dan berbasis luas. Ia mengambil jurusan sains, mulai dari pemrograman komputer, animasi, hingga matematika dan teater. Ainan adalah pianis yang juga berbakat, dan pada tahun 2012, ia menyusun skor musikal untuk film pendek berdurasi 15 menit. Wih, keren! Lalu berikutnya, nomor 2, ada William James Sidis. Dilansir dari Wikipedia, William James Sidis yang lahir pada tahun 1898 adalah tokoh Amerika Serikat yang dikenal akan kecerdasannya yang tinggi. Menurut laporan Montor, pada tahun 1977, saat umurnya sekitar 3 tahun, ia sudah bisa membaca dengan lancar. Dan 6 bulan sesudahnya, Sidis sudah bisa menggunakan pensil. Pada saat ia berumur 4 tahun, ia sudah bisa mengetik. Dan saat ia berusia 6 tahun, ia sudah lancar berbahasa Inggris, Rusia, Prancis, Jerman, dan Ibrani. Dan pada saat yang sama, ia juga menguasai berbagai bahasa lain, termasuk bahasa Latin dan Yunani. Kemudian ketika Sidis berusia 8 tahun, ia lulus ujian masuk di Institut Teknologi Massachusetts, dan bahkan ia sudah mengembangkan tabel logaritma baru dengan dasar 12 dan bukan 10. Ia juga lulus ujian sekolah kedokteran Harvard dalam bidang anatomi. Tapi ia akhirnya ditolak karena usianya belum mencukupi. Pada tahun 1909, ketika ia masih berumur 11 tahun, ia sudah bersekolah di Harvard College. Tahun sesudahnya, ia menjadi pengajar matematika tingkat lanjut di klub matematika Harvard. Pada tahun 1914, ia mendapatkan gelar BA. Dia juga pernah menjalani pendidikan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan hukum, walaupun ia tidak pernah mendapatkan gelar resmi. Setelah sempat menjadi profesor di Universitas Rice, pada saat berumur 20 tahun, ia menolak menjalani tugas-tugas sebagai akademisi. Pada akhirnya ia menjadi pemurung yang menarik diri dan masyarakat dan bekerja di bidang tata usaha tingkat rendah. Pada tahun 1925, ia juga mengeluarkan buku The Animate and Inanimate yang bertujuan untuk membuktikan teori Sidis tentang energi cadangan. William James Sidis telah menjadi bahan kajian dalam literatur-literatur yang menentang akselerasi pendidikan. Sidis konon menarik diri karena ia memberontak melawan ayahnya yang dirasa terlalu menguasai dan mendominasi. Walaupun begitu, Montor mengamati bahwa sebenarnya ada lebih banyak contoh akselerasi yang berhasil, seperti Norbert Wiener, John Stuart Mill, Merrill Kenneth Wolff, dan David Noah Friedman. Montor sendiri bukan menyalahkan akselerasi, tapi perilaku ayah kandungnya. Wow, luar biasa. 3. Di daftar ketiga, kita punya Terence Tao.
Terence Tao memang ahli di bidang logika, terutama matematika. Tak hanya mengerti, juga memahami. Nyatanya dirinya mampu mengajar aritmatika dalam bahasa Inggris saat usianya masih 2 tahun pada kerabatnya yang berusia 5 tahun. Hal inilah yang membuat dirinya semakin dikenal sebagai sosok yang memiliki kejeniusan luar biasa. Ketika ditanya orang yang paling cerdas di dunia, kebanyakan orang akan memikirkan Albert Einstein, Isaac Newton, atau Stephen Hawking. Tetapi, berdasarkan pada tes IQ yang tercatat, Terence Tao adalah orang paling cerdas di dunia dengan skor IQ di atas 230. Terence Tao adalah seorang Chinese Amerika yang telah berkontribusi sangat besar dalam bidang matematika. Dia adalah penerima penghargaan Fellow of the Australian Academy of Science dan Fellow of the Royal Society. Minat Terence Tao dalam pelajaran matematika berkembang sejak ia masih kecil. Terence Tao telah mencapai kesuksesan karena pekerjaannya sejak ia berusia 10 tahun. Ia dan ahli matematika lainnya adalah 2 orang yang telah mencapai skor lebih dari 700 dalam SAT Math. Terence Tao dikenal karena karya-karyanya yang fenomenal, seperti teori Green Tao, inekualitas Tao, Kakeya konjektur, dan Horn konjektur Terence Tao. Terence Tao telah memenangkan sejumlah penghargaan dan telah menulis berbagai buku selama bertahun-tahun. Saat ini, Terence Tao fokus pada berbagai cabang matematika, seperti kombinatorik geometris, analisis harmonik, persamaan diferensial parsial, kombinatorik aljabar, kombinator aritmatika, penginderaan terkonvensi, dan teori bilangan analitik. Karena kecerdasannya, Terence Tao diminta untuk mengajar di Departemen Matematika di University of California. Bersamaan dengan mengajar, ia juga merupakan bagian dari kelompok analisis di University of California dan editor di berbagai jurnal matematika. Benar-benar amazing ya guys. Sebelum lanjut, Mimin mau ngingetin lagi buat subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu biar kalian semua makin tahu info-info terupdate dan bisa nambah pengetahuanmu. Oke, lanjut. 4. Di nomor 4, kita punya Marlene Vos Savant. Perempuan berdarah Jerman Italia ini memiliki IQ 190. Ia aktif dalam dunia tulis-menulis dan mampu memberikan saran dan jawaban tentang pertanyaan apapun. Kolom mingguannya di majalah Parade yang berjudul Ask Marlene sangat terkenal. Ia menjawab berbagai pertanyaan sulit, mulai dari teka-teki, pelajaran sekolah, logika, dan lain-lain. Wanita terpintar yang satu ini bahkan tercatat di Guinness Book of Record Hall of Fame sebagai wanita dengan IQ tertinggi. Widih, mantap banget IQ-nya nih. 5. Nah, di nomor 5 atau yang terakhir, kita punya Kim Um-yong. Bukan Kim Jong-un ya. Hehe. Kim Um-yong, si mantan anak ajaib yang termasuk sebagai manusia super jenius yang masih hidup di dunia ini. Kim Um-yong memiliki IQ 210 dan termasuk dalam manusia super jenius di muka bumi dan pernah tercatat dalam Guinness Book of Record sebagai manusia dengan IQ tertinggi di dunia. Kim Um-yong lahir di Korea Selatan pada tanggal 7 Maret 1962 di Hongjae-dong, Seoul, Korea Selatan. Ayahnya bernama Kim So-sun, adalah seorang profesor. Kim Um-yong atau si anak ajaib mulai menunjukkan bakat dan kemampuannya ketika ia dapat berbicara pada usia 6 bulan. Kemudian, pada usia 3 tahun, ia menunjukkan kecerdasan dan kemampuannya dengan memecahkan masalah persamaan kalkulus yang sangat rumit dengan mudah dan tanpa masalah, yang bagi banyak orang sangatlah sulit untuk dipecahkan. Kemudian, ketika dia berusia 4 tahun, ayahnya, Profesor Kim So-sun, mengaku bahwa Kim Um-yong telah menghafal sekitar 2000 kata, baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Jerman. Kemudian, dalam wawancaranya di televisi Jepang pada tanggal 2 November 1967, dia menunjukkan kemampuannya dalam berbahasa Cina, Spanyol, Vietnam, Tagalog, Jerman, Inggris, Jepang, serta Korea. Dan juga berhasil memecahkan soal diferensial yang amat rumit dan soal integral kalkulus yang bagi banyak orang merupakan soal yang tidak mungkin untuk dipecahkan. Nama Kim Um-yong kemudian masuk dalam Guinness Book of World Record dengan gelar manusia dengan IQ tertinggi, yaitu dengan skor 210.
Kim Eung-yong kemudian menjadi mahasiswa tamu di jurusan fisika di Universitas Hanyang di usia 3 sampai dengan 6 tahun. Kemudian pada usia 7 tahun ia kemudian terbang ke Amerika untuk memenuhi undangan dari NASA. Ia menyelesaikan studinya di universitas dan kemudian mendapatkan gelar doktornya atau PhD dalam bidang fisika di Colorado State University pada usia 15 tahun di tahun 1974, yang membuat banyak orang terkagum-kagum kembali akan pencapaiannya. Selama studinya tersebut, dia mulai bekerja sebagai peneliti di Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA sampai pada tahun 1978. Di tahun itu juga ia kemudian kembali ke Korea Selatan. Di Korea Selatan, Kim Eung-yong kemudian mendalami bidang teknik sipil yang sama sekali berbeda dari bidang yang ia dalami sebelumnya, yaitu fisika, dan berhasil mendapatkan gelar doktor pada bidang teknik sipil tersebut di tanah kelahirannya untuk mengabdikan dirinya kepada negerinya dengan menjadi tenaga pengajar dan peneliti di Korea. Kim mendapat banyak tawaran dari berbagai universitas Korea yang terkenal, namun ia lebih memilih universitas daerah. Sejak tahun 2007, Kim menjadi pengajar di Chungbuk National University. Ia berpendapat bahwa IQ tinggi bukanlah segalanya. Nah, itu dia 5 orang paling pintar dari seluruh dunia. Keren banget ya. Sekian video kali ini. Nantikan video-video menarik lainnya hanya di Fakta Menarik. Bye.